Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Dulunya siap, Pak. Beri salam kepada Bapak Guru. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Berdebat, gerak. Oke, baik teman sekalian, kita mulai acara kita. Saya akan mengecek kehadiran yang kedua. Risa, Pak. Lara, teman sekalian. Ada kita bersama kita. Dan sebelum kita mulai, saya mengingatkan kalian bahwa materi ilmu yang kita pelajari adalah Materi kita yang pertama adalah cerminan perilaku tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah hikmah terkait dengan hari kiamat. Ketiga adalah contoh hikmah hari kiamat. Baik anak sekalian, kita masuki materi yang pertama yang akan kita bahas. Oke, baik anak sekalian. Yang pertama yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, tentu anak sekalian sudah memahami dan sudah mengetahui tentang apa itu hari kiamat yang kita pelajari pada pertemuan pertama, ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, di mana perilaku yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari kita. Jadi hari akhir merupakan hari di mana berakhirnya semua kegiatan kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dan memusnahkan seluruh alam semesta beserta isinya. Sebenarnya pada saat ini kita sudah masuki Jumadil Akhir dalam kalender Hijriah. Sudah banyak tanda-tanda yang menuju pada akhir zaman. Misalnya banyak yang meninggalkan salat, jarang membaca Al-Quran, sibuk mencari urusan dunia dan lainnya. Nah, maksud sekalian, inilah tanda-tanda lainnya, yaitu keluarnya Dajjal, keluarnya Al-Mahdi sebagai pemimpin dunia, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, kemudian keluar binatang melata yang dapat berbicara. Ini adalah gambaran bahwa di zaman sekarang sudah ada tanda-tanda sebagai bahaya akhir zaman. Nah, sangat penting untuk kita selalu berperilaku beriman kepada hari akhir. Nah, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir antara lain: satu, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Oke, baik. yang kedua Adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Nah, ini adalah contoh cerminan iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah berzikir. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah salat lima waktu. Oke, baik. Jadi salat tidak boleh diabaikan. Kemudian yang kelima adalah melakukan sholat sunnah. Jadi setelah melaksanakan wajib, jadi kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang keenam adalah sholat berjamaah di masjid maupun di rumah.
bukan tanpa alasan ya. Termasuk perintah untuk mengimani hari akhir, sebab terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik sebagai berikut. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Meyakini adanya hari akhir otomatis juga mengimani Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menciptakan alam semesta dan berkuasa menentukan hari Akhir. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat, di mana di hari akhir manusia akan memperoleh balasan atas semua perbuatannya. Seorang yang banyak beramal saleh akan diganjar dengan surga, sementara orang yang berbuat maksiat akan disisa neraka. Nah, kemudian yang ketiga adalah siap menghadapi kematian dan hari akhir. Kita perlu ketahui bahwa di penjelasan baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua itu kita sudah membahas dan kita sudah mempelajari bahwa kita harus mempersiapkan bekal apa yang akan kita bawa ketika menghadapi kematian, apalagi menghadapi pada saat hari kiamat. Tentu ada beberapa bekal dan harus diperbanyak bekal yang akan kita bawa pada saat di akhir. Nah, ini tak dapat ya, tidak ada yang dapat memprediksi kapan kiamat akan datang. Oleh sebab itu, semua muslim harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni selalu memperbaiki semua perbuatan dan memperbanyak Ibadah. Nah, meski kiamat berbeda mengerikan, jadi orang yang mengimani hari akhir itu akan siap menghadapi kematian dan akan merasa sebab mereka menyadari bahwa Allah adalah tempat kita kembali. Nah, inilah yang ketiga, jadi kita memasuki materi yang ketiga yaitu materi yang terakhir. Contoh hikmah beriman kepada hari akhir dapat membentuk perilaku akhlak. Ya. Sekali lagi, bahwa beriman kepada hari akhir tidak hanya diberikan oleh keyakinan, hati dan kata-kata. Dia umat Islam harus mempelajari keyakinan dalam kehidupan beragama. Jadi tidak dikatakan beriman kepada hari akhir jika perilaku selama seluruh kehidupan dunia merupakan hari akhir. Berikut adalah 5 contoh inilah yang ketiga, jadi kita masih materi yang ketiga yaitu materi yang terakhir. Contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak dia. Ya. Sekali lagi, bahwa beriman kepada hari akhir tidak hanya dibuktikan oleh keyakinan, hati dan kata-kata. Setiap umat Islam harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan dalam kehidupan beragama. Jadi tidak dikatakan beriman kepada hari akhir jika perilaku selama seluruh kehidupan dunia merupakan hari akhir. Berikut adalah 5 contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, yaitu yang pertama adalah hidup jujur. Hidup jujur ini tidak suka Oke, baik. Jadi pertama sikap jujur yaitu karena yakin semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita harus meyakini bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, itu kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oke, baik, Bapak sekalian. Jadi kita akan melihat tayangan video yang berkaitan tentang materi kita, yakni hari kiamat. Tapi sebelum kita tayangkan atau berikan video yang akan kita saksikan, maka saya akan bagi kelompok dulu, ya. Jadi di dalam kelompok ini maksimal 3 sampai 5 orang. Dan saya akan bagi 3 kelompok hari ini, yaitu
kelompok 1, 2, dan 3. Saya sampaikan Masuk kelompok, silakan menyaksikan video yang kita akan tampilkan sebentar. Kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan menyimpulkan hasil amatan video yang disaksikan. Ya? Oke, bisa dipahami ini? Bisa. Oke, saya akan membagi kelompok 1, 2, dan 3. Yang saya sebut namanya masuk di kelompok 1. Pertama dulu saya sebut Agis Nita, Rostina, Aspina, Dewi Sandra. Oke, jadi itu kelompok 1. Tampilkan video, kemudian video ini silakan amati. Kemudian setelah diamati, masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan atau menyimpulkan apa amatan berdasarkan tayangan video yang diamati. Ya? Oke, baik, silakan membagi kelompok. Saya Pak, apa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Terima kasih apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Jadi apa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Nah, perlu kalian ketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua suku yang akan muncul ketika hari kiamat tiba. Dan menurut kisah atau dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah hadir untuk sebagai perusak dan penghancur di muka bumi ini. Juga dikabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini muncul yaitu untuk berperang melawan Nabi Isa dan para pasukannya. Oke, baik, terima kasih sampai di sini penjelasan saya untuk materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat mengetahui di dalam aplikasi yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gimana? Bisa dipahami atau bisa dimengerti?